Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NPM 1704104174 dari S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bank dan LKS. Oke, materi pertama yaitu tentang konsep perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dimana sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada produk pada bank syariah. Produk pada bank syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu ada funding atau menghimpun dana, yang kedua ada lending atau menyalurkan dana, dan yang ketiga ada jasa atau servis. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yang pasti bank syariah itu menggunakan akad-akad sesuai syariat Islam, sedangkan konvensional itu tidak. Terus yang paling penting kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, sedangkan kalau konvensional itu menggunakan prinsip bunga. Dari selanjutnya yaitu perbedaan antara bank dan non bank. Untuk bank sendiri itu adalah institusi yang sudah sangat lengkap, dari mulai menghimpun dana hingga menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan kalau yang non bank ini dia fokus ke menyalurkan dana dalam bentuk barang atau seperti pegadaian dan lainnya, yaitu konsep lembaga keuangan syariah ya yang non bank. Contohnya seperti BMT. BMT itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Sedangkan yang Baitul Mal itu seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan kalau yang Baitul Tanwil itu seperti kegiatan BMT yang lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah Islam. Setelah BMT yaitu ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah wadah bagi penghimpun dana yang setelah dihimpun itu dapat diinvestasikan ke masyarakat guna dapat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek atau saham, obligasi, valuta asing, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pasar uang syariah. Pasar uang syariah ini yaitu untuk memperdagangkan dana jangka pendek yang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola dana pensiun ini bagi karyawan atau pegawai untuk menyejahterakan karyawan dan pegawai setelah mereka mendapat pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan menurut prinsip syariah. Salah satu dari fungsi dana pensiun yaitu gunanya untuk sebagai asuransi maupun tabungan karyawan dan pegawai setelah pensiun. Selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Pengertian dari asuransi syariah adalah menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui bentuk investasi dalam bentuk aset atau tabarut yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu ada modal syariah. Pengertian modal syariah yaitu pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah yaitu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri. Contoh dari pasar modal itu sendiri yaitu salah satunya ada obligasi dan saham. Selanjutnya ada gade syariah atau pegadaian syariah. Pengertian dari gade syariah ini, gade syariah itu bisa disebut dengan rahan, yaitu suatu jaminan yang diserahkan oleh pihak pemberi utang, pihak pengutang kepada orang yang memberi hutang, itu gadai, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam penggadaian syariah ini, si pemberi hutang itu kepada pengutang itu dapat memiliki hak kuasa terhadap barang yang digadaikannya ketika si
penggadai itu atau orang yang memiliki hutang itu tidak mampu membayar tagihannya atau hutangnya itu pada saat jatuh tempo. Rukun dari gadai syariah itu ada 4. Yang pertama ada pemberi gadai, terus ada penerima gadai, ada barangnya, dan ada juga uang atau dana. Terus kalau untuk syaratnya itu yang pertama berakal, balik, dan tidak ada dalam pemaksaan. Terus kalau syarat barangnya itu barangnya harus berbentuk nyata ya, nggak boleh tidak nyata. Terus barang adalah milik secara sah, milik pribadi secara sah. Terus yang ketiga yaitu barangnya harus tahan lama, seperti emas, logam mulia, dan emas-emas lainnya. Itu tadi materi bank dan LKS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.